Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Widiana dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas A3 semester 4, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Baik, di sini dibuatnya video ini guna memenuhi tugas UTS mata kuliah dari Islam dan Tamadun Melayu yang diampu oleh Ibu Yozi Rahmadeni MSI. Pertanyaan pertama, jelaskan yang dimaksud dengan Tamadun Melayu dan berikan contohnya. Tamadun Melayu itu terdiri dari dua kata, yaitu tamadun dan Melayu. Tamadun dalam bahasa Arab yang berarti madana atau madani. Madana itu berarti kota atau bandar yang di dalamnya berisikan peradaban, sedangkan madani adalah sifat yang berkaitan dengan cara hidup masyarakat. Lalu Melayu itu berasal dari kata mala yang berarti mula dan yu yang berarti negeri. Jadi dapat disimpulkan Tamadun Melayu adalah kota yang penuh dengan peradaban yang terdiri dari ras Melayu ataupun rumpun-rumpun Melayu, di mana telah adanya peradaban, kemajuan, kebudayaan maupun peradabannya tadi seperti dalam bidang politik, pemerintahan, teknologi, ekonomi, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai agama, akhlak, dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk contoh dari Tamadun Melayu ini ya, tamadun kan sumber tamadun itu ada 3, ada kebendaan, akal pikiran, dan wahyu. Kalau kebendaan ini kita bisa lihat dari bangunan-bangunan sejarahnya, seperti di sini ada tamadun Rom seperti Kolosium ataupun Pantheon dan Sirkus Maximus. Dan yang kedua untuk akal pikiran itu yang bersifat intelektual ya, contohnya seperti karya Pitagoras. Dan yang ketiga itu wahyu, tamadun yang bersumberkan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tamadun Islam. Yang pertanyaan kedua adalah jelaskan pengaruh Islam terhadap tamadun Melayu di bawah ini. Ada akidah, politik, sosial, undang-undang, ekonomi, kesenian, bahasa dan sastra, dan pendidikan. Pengaruh Islam terhadap tamadun Melayu yang pertama yaitu akidah yang berkaitan dengan kepercayaan ya, keimanan seseorang kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua yaitu politik, bidang politik. Banyak pusat perdagangan dan muncul juga kerajaan-kerajaan Islam gitu. Yang ketiga adalah bidang sosial, di mana pengaruh kelas-kelas atas yang diwarisi dari zaman Hindu dan Buddha belum banyak berubah, sedangkan setelah kedatangan Islam ini semangat kesadaran kelas itu udah berkurang gitu. Tidak ada pembatasan antara kelas bawah maupun kelas yang atas. Dan yang keempat adalah undang-undang, pengaruh hukum Islam semakin kuat, di mana juga kita dapat lihat adanya peradaban ini, adanya kemajuan ini, banyak pula undang-undang Islam. Yang kelima adalah ekonomi. Ekonomi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ada yang bercorak agraris yaitu pertanian, mengembangkan pertanian, perikanan, peternakan, dan sebagainya yang bergantung kepada alam. Yang kelima adalah bidang kesenian. Kesenian ini dapat dilihat pada batu nisan, makam, masjid, ataupun kaligrafi. Yang selanjutnya adalah dari bahasa dan sastra. Kedatangan Islam di sini menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa yang digunakan sehari-hari gitu, pergaulan, di mana diperkenalkan dengan tulisan Arab Jawi. Sastra Melayu bercirikan Islam ini seperti puisi dan prosa. Untuk bidang yang terakhir adalah bidang pendidikan. Dengan adanya peradaban, kemajuan ini, maka banyak juga orang-orang yang lebih memperhatikan, banyak memberikan ilmu ataupun perhatiannya terkhusus kepada ilmu-ilmu syariah yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjut kepada pertanyaan ketiga. Pertanyaannya itu sebutkan dan jelaskan 3 tahap akidah dalam masyarakat Melayu. 3 tahapan akidah ini, yang pertama adalah kedatangan
sebelum kedatangan Hindu dan Buddha, yang kedua setelah kedatangan Hindu dan Buddha, yang ketiga adalah selepas kedatangan Islam. Bisa kita ketahui juga sebelum kedatangan Hindu dan Buddha itu masyarakat mempunyai kepercayaan kepada animisme, dinamisme, dan masih memuja roh-roh nenek moyangnya. Nah, setelah kedatangan yang kedua, setelah kedatangan Hindu dan Buddha, maka masyarakat perlahan banyak yang menganut agama Hindu dan Buddha di sini. Dan juga di mana agama Hindu dan Buddha sesuai dengan kepercayaan nenek moyangnya juga. Nah, yang ketiga setelah kedatangan Islam, tentunya dengan adanya kedatangan Islam ini mengubah cara hidup, cara pandang seseorang, dan kepercayaan seseorang, dan banyak pula yang masuk ke dalam agama Islam. Seluruh kehidupan itu berfokuskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih ada juga beberapa, tidak banyak juga, adanya pengaruh ataupun orang-orang masih menganut agama Hindu dan Buddha tadi. Lanjut kepada pertanyaan yang keempat, sebutkan dan jelaskan 4 karakteristik peradaban Islam. 4 karakteristik peradaban Islam itu, yang pertama adalah universalitas, tauhid, adil dan moderat, sentuhan akhlak dan moral. Untuk pembahasan yang pertama adalah universalitas. Universalitas Islam, Islam kan adalah agama yang universal, agama yang tidak memaksakan kehendak, juga menyampaikan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, dan persamaan hak, persamaan antara seluruh manusia. Dan universalitas Islam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan peradabannya ke berbagai belahan dunia dan berpengaruh dalam berbagai segi kehidupan umat manusia. Peradaban Islam menyatukan umat manusia dari berbagai latar belakang, ras, bangsa, wilayah geografis, keturunan, dan beragam bahasa, yang tidak menghilangkan jati diri masing-masing dan identitas masing-masing. Lanjut di karakteristik peradaban Islam yang kedua adalah tauhid, yaitu keunggulan yang membedakan peradaban Islam dengan peradaban lainnya, itu karena tauhid berada di atas pondasi yang kuat gitu, dasar tauhid secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana peradaban Islam ini peradaban pertama yang menyerukan bahwa Tuhan itu satu dan tidak memiliki sekutu. Dalam Quran surah Al-Fatihah yang bunyi ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, yang untuk yang ketiga adalah adil dan moderat. Kalau adil di sini adalah membagi sesuatu sama rata dan sesuai dengan porsinya, di mana menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Maksudnya kaseimbangkan antara hal yang saling bertentangan, yaitu upaya menghapus egoisme, memberikan hak secara adil, tidak berlebihan dalam suatu hal, tidak zalim, dan tidak pula merugikan orang lain ataupun pihak-pihak tertentu. Sedangkan moderat di sini adalah sikap toleransi beragama. Di sini menjadi unik karena dalam sejarah yang mendirikan agama Islam, tetapi keberadaannya itu memang untuk seluruh agama. Peradaban Islam juga, yang karakteristik yang terakhir dalam peradaban Islam ini adalah sentuhan akhlak dan moral. Di sini peradaban Islam menjadi tempat pertama bagi prinsip-prinsip moral dan akhlak setiap sistem dari berbagai bidang kegiatan. Peradaban Islam tidak pernah lepas dari prinsip-prinsip moral, di mana sangat menjunjung tinggi akhlak seseorang, moral seseorang gitu. Sebagaimana Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah SWT ke bumi itu untuk menyempurnakan akhlak seluruh manusia gitu, menyempurnakan budi pekerti dalam jiwa manusia, dan bahwa sumber akhlak dan moral dalam peradaban Islam adalah wahyu. Karakteristik yang terdapat dalam peradaban Islam yang tidak dimiliki oleh peradaban lainnya. Baik, mungkin itu saja penyampaian jawaban dari UTS Islam dan Tamadun Melayu. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.